Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Saudaraku, dalam hidup ini kita seringkali melihat seseorang dari penampilan luarnya ketimbang sesuatu yang ada di dalamnya. Tak heran karena hal itu, kita seringkali menghargai mereka yang berpenampilan keren, yang kelihatannya bersih, kelihatannya berkelas, dan memiliki status sosial yang tinggi. Sementara kepada orang-orang yang sebaliknya, kita cenderung mengabaikannya. Itulah yang dialami oleh Tuan dan Nyonya Leland Stanford, sepasang suami istri pendiri Stanford University, salah satu universitas favorit kelas atas di Amerika Serikat. Suatu kali, Tuan dan Nyonya Stanford berkunjung ke Harvard University karena anaknya yang kuliah di tempat itu meninggal setahun yang lampau. Karena kecintaan anaknya pada Universitas Harvard, maka Tuan dan Nyonya Stanford bermaksud mendirikan sebuah tugu peringatan bagi universitas itu. Oleh sebab itu, mereka kemudian pergi dengan menggunakan kereta api dari Boston menuju Harvard University. Sesampainya di kampus itu, mereka diterima oleh sekretaris dari sang rektor dari Harvard University. Tetapi sambutan dari sang sekretaris itu sangat tidak mengenakan. Mereka melihat penampilan dari Tuan dan Nyonya Stanford dari atas sampai bawah, karena memang kedua orang itu berpenampilan sangat sederhana sekali. Sang sekretaris berpikir bahwa orang udik ini ngapain ada di tempat seperti ini. Mereka tidak pantas untuk bertemu dengan sang rektor. Itulah sebabnya selama 4 jam sekretaris itu membiarkan Tuan dan Nyonya Stanford ada di ruang tunggu dalam keadaan tidak jelas. Dan setelah lebih dari 4 jam, akhirnya sang sekretaris menghubungi sang rektor agar rektor itu menemui kedua orang itu. Segera saja sang rektor menemui Tuan dan Nyonya Stanford dan menanyakan maksud kedatangannya ke kampus itu. Kemudian sang Nyonya Stanford menjelaskan dengan lembut bahwa anaknya kuliah di tempat itu dan meninggal beberapa waktu yang lampau. Untuk mengenang mendiang anaknya itu, mereka bermaksud memberikan sebuah gedung sebagai kenang-kenangan pada Harvard University. Sayangnya, maksud baik dari Tuan dan Nyonya Stanford itu justru dipandang rendah oleh sang rektor. Dengan nada marah dan kesal, sang rektor berkata, "Nyonya, kita tidak bisa mendirikan tugu untuk setiap orang yang meninggal di Harvard ini. Kalau itu kita lakukan, tempat ini sudah pasti seperti kuburan. Lagi pula, Anda tahu berapa harga sebuah gedung? Kami membutuhkan 7,5 juta dolar hanya untuk membangun Harvard saja. Bagaimana Anda mau mendirikan gedung di tempat ini?" Mendengar penjelasan dari sang rektor itu, Tuan dan Nyonya Stanford kemudian saling pandang dan berkata, "Kalau hanya sebesar itu biaya untuk memulai sebuah universitas, mengapa kita tidak membuat universitas kita sendiri?" Tuan Stanford pun setuju dengan usulan istrinya tersebut. Lalu mereka pergi ke Palo Alto, California dan mendirikan Stanford University, salah satu universitas favorit kelas atas di Amerika
yang didirikan karena keangkuhan dari sang rektor Harvard University. Saudara, dalam hidup ini kadangkala kita seperti pemimpin Harvard itu. Seringkali kita membuat penilaian yang keliru hanya karena penampilan luar seseorang. Kita seringkali lebih menghargai baju ketimbang kepribadian seseorang. Kalau tidak percaya, coba saja kenakan baju sederhana tanpa riasan di wajah dan masuklah ke gerai baju impor. Anda pasti akan menerima perlakuan yang ketus atau malah diabaikan ketika berbelanja di tempat itu. Padahal isi dompet Anda mungkin lebih dari cukup untuk memborong beberapa baju di tempat itu. Salah-salah, kita diusir dan dicurigai hendak mencuri sesuatu. Lewat kisah di atas, saudaraku, kita bisa belajar bahwa baju dan penampilan hanyalah bungkus belaka, dan yang tersembunyi di baliknya kadang bernilai sangat tak terhingga. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca di atas, jangan menilai seseorang karena penampilan luarnya. Seperti Nabi Samuel ketika ia hendak mengurapi salah satu dari anak Isai, ia tergoda dengan penampilan Eliab, kakak Daud, yang berpenampilan tinggi dan gagah perkasa. Dalam hati Samuel, orang ini pantas menjadi raja Israel karena tinggi besar dan berpenampilan keren. Tetapi Tuhan kemudian menegur Samuel bahwa Tuhan tidak tertarik kepada penampilan, sebab Tuhan lebih melihat isi hati seseorang ketimbang penampilan luarnya. Nah, dari hal itu, saudaraku, mari kita menghargai seseorang karena kepribadiannya dan bukan karena penampilannya. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam menjalani hari-hari kita ke depan dan senantiasa menjadi orang yang positif dalam segala hal. Mari kita berdoa. Kiranya kuat kuasa daripada Roh Kudus meneguhkan kami, menguatkan kami, dan menolong kami untuk berlaku bijak di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Dalam Kristus, lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta.